Halo Shalom, apa kabar saudara? Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Deliberate. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, hari ini kita dapat diteguhkan terus maju dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap semangat di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini tema yang akan kita bahas bersama, yang akan kita pelajari adalah pastikan kemana roh Anda akan pergi setelah mati. Sekali lagi, pastikan kemana roh Anda akan pergi setelah mati. Nah saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang namanya dunia tidak ada yang kekal. Suatu kali kelak kita akan pergi menghadap Sang Pencipta kita. Tetapi pastikan sekarang juga kemana harus saudara pergi nanti. Saudara, hidup ini untuk masa depan di akhirat ini kita tidak bisa spekulasi, kita tidak bisa mudah-mudahan, tetapi sekaranglah waktunya. Di saat jantung kita masih berdetak, kita harus pastikan dengan sepasti-pastinya kemana roh Anda akan pergi setelah kematian. Alkitab mencatat bahwa ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku menyediakan tempat bagimu." Ya, di rumah Bapa banyaklah tempat. Dia menyediakan tempat bagi kita dan dia akan datang untuk kembali ke dunia ini untuk menjemput kita supaya di mana kita berada di situ Tuhan Yesus berada. Itu artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ada kepastian kemana rohnya akan pergi. Nah saudara sekalian, mari kita akan belajar bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saya hanya membaca saja dulu ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Nanti ayat-ayat yang lainnya kita akan lihat bersama-sama. Ayat 19 Lukas 16 demikian bunyinya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang kaya dan seorang yang pengemis, orang yang miskin bernama Lazarus. Nah kita melihat di sini seorang kaya ini di sini dikatakan bahwa selalu memakai jubah ungu. Nah jubah ungu itu jubah kebesaran. Mungkin dia seorang pejabat negeri pada saat itu, dan orang yang kaya, orang yang terpandang. Dan di sini selalu memakai kain yang halus dan setiap hari bersuka cita. Di sini dikatakan setiap hari bersuka cita dan juga di dalam kemewahannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa orang-orang ini, maksudnya orang yang kaya ini setiap hari berfoya-foya di dalam kemewahannya, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan apa yang akan terjadi setelah dia mati. Nah kemudian ada lagi seorang yang miskin ya. Seorang yang miskin yang bernama Lazarus. Dia seorang pengemis ya. Dan tidak punya apa-apa. Dan setiap hari dia duduk berbaring di dekat pintu gerbang rumah dari orang kaya ini. Dan untuk menghilangkan rasa laparnya, dia mengambil makanan yang sisa-sisa jatuh di atas meja, dan kemudian anjing daripada orang kaya ini menjilat boroknya. Nah di sini saya yakin bahwa bukan dia duduk di bawah meja, di bawah meja dari orang kaya ini. Ini menggambarkan bagaimana sisa-sisa makanan yang sisa-sisa di atas meja, bekas makanan, bekas pesta itu kemudian dibuang. Dari situlah Lazarus yang miskin ini makan. Dan kemudian anjing dari orang kaya itu menjilat boroknya. Nah saudara, kita melihat di sini bagaimana sikap orang kaya ini sama sekali tidak punya belas kasihan.
Dan dia bukan tidak melihat orang miskin ini. Dia melihat karena hampir setiap hari dia duduk atau dia berbaring di depan pagar, di depan rumah daripada orang kaya ini untuk minta belas kasihan, untuk minta makanan mungkin segelas air, sepiring makanan. Tetapi orang kaya ini sama sekali tidak peduli dan dia tidak memperhatikan kesengsaraan daripada Lazarus ini. Bahkan anjing-anjingnya menjilat borok-borok. Dia bisa memberi makan untuk anjing-anjing, tetapi Lazarus tidak dipedulikan. Ini jelas bahwa hati daripada orang kaya ini adalah jauh daripada Tuhan. Tujuan hidupnya adalah duniawi. Tujuan hidupnya hanyalah berfoya-foya dan bersenang-senang dari kemewahan yang dia miliki. Nah, apa yang terjadi? Hidup ini terus berlanjut dan akhirnya saudara, orang miskin pengemis ini kemudian mati. Nah, di dalam Alkitab di sini dikatakan matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat-malaikat. Jadi rupanya setelah mati nafasnya terhembus dan akhirnya mati secara jasmani ya. Kemudian malaikat-malaikat membawa dia kemana? Ke pangkuan Bapak Abraham. Nah, ini sama dengan di dunia orang mati, tetapi dunia di mana ada ada Abraham di sana. Nah, kita tahu Abraham itu adalah bapak beriman. Dan saya percaya bukan hanya Abraham ada di sana, Daud pasti ada di sana, Musa pasti ada di sana ya, Yesaya atau siapa ya, orang-orang yang di dalam perjanjian lama yang sudah meninggal, yang percaya kepada Yahweh, yang percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu ada di dalam satu tempat. Nah, orang miskin ini pergi dibawa oleh malaikat itu di pangkuan Abraham, di dekat bersama-sama dengan Abraham. Jadi saudara, ini adalah kumpulan tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang penjahat di sebelah dia ya, waktu disalib. Dan Tuhan Yesus katakan, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Walaupun dia itu orang penjahat, tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia mengakui Yesus. Dan Yesus katakan, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi kemana orang miskin ini pergi? Dia bersama-sama dengan Bapak Abraham dan orang-orang beriman lainnya di Taman Firdaus. Nah saudara, kita melihat apa yang terjadi. Kita melihat juga di dalam ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Nah saudara, orang kaya ini mati lalu dikubur. Ada perbedaannya. Kalau orang miskin tadi kemudian dia mati dan diangkat oleh malaikat. Rohnya diangkat oleh malaikat ke Firdaus, ke tempat Bapak Abraham. Akan tetapi orang mati ini pergi ke kuburan, ya, ke dunia orang mati. Dan kemudian kita lihat ayat 23. Di sini dikatakan ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi rupanya dia pergi ke tempat alam maut. Alam maut di sini sama dengan kata yang dipakai itu Seol ya. Seol itu di mana orang-orang mati yang di luar daripada Tuhan. Di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang masa hidupnya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga mereka punya tempat sendiri. Jadi saudara, ada tempat yang berbeda antara orang kaya ini dengan Lazarus. Ya, Lazarus ada di Taman Firdaus, tetapi tidak percaya orang ada di Seol atau dunia orang mati. Kemudian dia melihat saudara, Lazarus ini sedang duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu ayat yang ke-24 di sini dikatakan, lalu orang kaya itu berseru kepadanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyentuh lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Nah saudara, apakah ini sudah berakhir? Belum saudara, ini masih penantian, ini masih penungguan. Baik Bapak Abraham, orang miskin ini, maupun orang kaya ini yang di Seol dan juga yang di Firdaus ini masih dalam penantian.
Tetapi dalam penantian juga sudah ada nyala api, saudara. Kapan mereka sedang menanti apa? Menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, di dalam terakhir deliberate yang saya ajarkan, yang saya sharing kemarin, bahwa dunia orang mati apa yang terjadi itu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali itu pertama Tuhan belum menginjakkan tanah, menginjakkan kakinya ke tanah. Dia ada di awan-awan, ya, di awan-awan. Dan apa yang terjadi, saudara, dalam penantian ini ketika Tuhan Yesus ada di awan-awan, orang yang mati termasuk Abraham, orang miskin itu, orang-orang yang percaya Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan kemudian akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, saudara, sedangkan orang yang mati di luar Tuhan, orang yang mati, orang kaya ini yang mati, dan akhirnya saudara, mereka belum dibangkitkan. Kapan mereka dibangkitkan? Mereka dibangkitkan nanti, ya. Nanti mereka akan dibangkitkan, diadili, dan akan dihukum. Nah, itu dapat kita lihat bersama-sama dari Wahyu. Ya, Wahyu pasal yang ke-20, ya, ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Dan aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi, langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Saudara, nanti kapan dibangkitkan? Ketika bumi ini akan lenyap, ya, tetapi orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, saudara, di sini dikatakan akan dibangkitkan. Apa yang mereka lakukan? Nah, kita lihat ayat 13 dari Wahyu pasal 20. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kemudian dan maut di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tidak peduli saudara mau mati di laut, ya, ditelan ikan, apakah saudara mati jatuh di gunung atau bagaimana, ya, semua orang yang mati di sini dikatakan mereka yang mati di luar Kristus akan dibangkitkan, dan mereka akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Di dalam ayat yang ke-14, lalu maut juga kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, saudara, mereka yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan, mereka akan nanti dibangkitkan pada waktu hari terakhir nanti, diadili, dihakimi oleh Tuhan Yesus, dan namanya yang tidak tercantum mereka akan dibuang ke dalam lautan api selama-lamanya. Nah, saudara, kita kembali lagi di dalam Lukas tadi, ya. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16 kita baca sekarang dalam ayat yang ke-24 tadi. Dia katakan, Bapak Abraham, tolong dong bilang sama si Lazarus, ambil air setetes saja, ya, taruh di lidah saya. Saya ini udah sengsara karena api, kesakitan, ya. Nah, kemudian di dalam ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia telah mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lalu apa kata Abraham? Anakku, berarti Abraham kenal sama orang itu, dan orang itu kenal juga kepada Abraham. Jadi dengan kata lain, selama dia hidup mungkin dia sudah mendengar tentang iman Abraham, ya. Dia telah mendengar tentang Taurat dan isi-isi dari kitab perjanjian lama, ya, tentang nabi-nabi. Jadi bukan dia tidak kenal, ya, tapi akhirnya kita melihat kenapa dia sampai jatuh ke neraka. Oleh karena apa? Dia tidak peduli, ya. Jadi dia begitu bersenang-senang sehingga dia melupakan akan kehidupan yang akan datang. Nah, saudara, kemudian Abraham katakan, kamu sudah mendapatkan kesenanganmu, ya, waktu kamu masih hidup di dunia ini, sedang Lazarus sekarang mendapatkan penghiburan. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-26, selain itu, daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini
kepadamu atau mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat terseberangi. Jadi saudara, kemudian kata daripada Abraham, antara Bapak Abraham dengan orang yang kaya ini ada jurang yang tidak dapat saling menyeberangi. Ini terpisah, itu artinya saudara, ketika seseorang sudah sampai ke neraka, dia tidak akan pernah sampai ke surga. Itu artinya saudara, bahwa ini kekal, neraka kekal dan surga itu kekal. Ada orang yang mengatakan disucikan dulu beberapa tahun atau ribuan tahun, ratusan tahun di neraka, setelah suci di neraka, maka akan baru dilempar ke surga. Oh tidak saudaraku yang kekasih, neraka itu adalah tempat hukuman selama-lamanya. Dan neraka itu kekal. Jadi kalau orang sudah sampai ke neraka, itu akan selama-lamanya di sana. Yang menyucikan dosa bukan api neraka. Yang menyucikan dosa kita itu adalah darah Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari. Kemudian kita melihat lagi jelas tidak ada tempat untuk saling berkunjung satu dengan yang lain. Itu terpisah jurang untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kemudian kata Abraham, gak bisa. Kemudian kata orang kaya ini, kalau gitu Tuhan tolonglah suruh Lazarus turun ya. Kasih tahu sama kelima saudara-saudaraku. Kenapa dia minta Lazarus turun? Karena apa ya? Atau masih kita lihat di sini kenapa? Supaya mereka karena kelima orang-orang saudaranya ini pasti kenal Lazarus ya. Bagaimana Lazarus sengsara, bagaimana Lazarus kelaparan. Tetapi mereka tidak peduli dan mereka sudah tahu juga Lazarus itu sudah mati. Mungkin dia berpikir kalau orang mati turun dan memberitahukan ya kepada mereka, mungkin mereka akan bertobat. Tetapi apa jawab daripada Abraham? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Lalu apa kata Bapak Abraham? Ada kesaksian. Ya, ada tertulis atau kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mendengarkan kesaksian itu. Kemudian orang kaya ini, enggak Bapak, tolonglah bawa, mungkin dengar orang mati mereka akan bertobat. Lalu ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang disaksikan oleh Musa? Apa yang disaksikan para nabi? Jelas, yang disaksikan oleh Musa, yang disaksikan oleh para nabi tidak ada dan tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Musa menyaksikan tentang Tuhan Yesus dan para nabi juga menyaksikan Tuhan Yesus, bahwa Yesus akan datang, bahwa Allah Yahweh itu dia akan datang menjadi manusia dan akan menderita mati untuk penebusan dosa-dosa. Nah, kalau mereka tidak percaya apa perkataan Musa, pasti mereka juga tidak akan percaya apa kata orang. Walaupun orang dari kematian, dari kubur juga datang untuk memberitahukan kepada mereka. Jadi saudaraku yang kekasih, mari coba kita melihat ya, kita lihat di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, jelas sekali bahwa kitab Musa ya, kita lihat surat Musa atau kitab Musa itu menceritakan, mengabarkan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-45, demikian bunyinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi kalau saudara percaya kepada Musa, saudara juga harus percaya kepada Yesus. Karena Musa menulis tentang Tuhan Yesus.
Dalam kitab Musa kita melihat bagaimana ada imam besar, kemudian kita lihat ada perjanjian, ya ada perjanjian darah, dan semuanya itu menunjukkan kepada Yesus. Korban-korban binatang, korban-korban lembu, korban domba dan sebagainya, mereka harus menghapus dosa lewat darah domba dan sebagainya. Itu menunjukkan langsung kepada Tuhan Yesus bahwa dosa hanya dapat ditebus oleh darah kudus, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita lihat lagi dan 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tuhan Yesus berkatakan kalau pada orang-orang Farisi pada saat itu, kalau kamu tidak percaya perkataan Musa, bagaimana kamu akan percaya kepadaku? Oleh sebab itu saudara, saya mau memberikan tantangan buat saudara. Pastikan kemana roh Anda akan pergi ketika saudara mati nanti. Jelas firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, hidup yang kekal, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada lagi. Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang akan membawa saudara kepada keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pastikan kemana saudara akan pergi setelah kematian ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mengajar kepada kami bahwa ada kehidupan berikutnya setelah kematian. Kami mengucap syukur setelah kematian di dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal. Dan kami akan pergi ke rumah-Mu di sorga yang baka. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang belum pasti. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini dapat menguatkan mereka, dapat mengubah hidup mereka untuk membuat pilihan kemana mereka akan pergi setelah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Haleluya.